Pada video kali ini saya akan membahas tentang grup siklik. Guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah teori grup dan dosen pengampu mata kuliah itu Ibu Yuliana Selvia Eko SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Armelia Silviani Bilaluji dengan NIM 2220023. Saya dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumber. Pada video kali ini saya membahas tentang grup siklik, di mana pada video ini saya akan membuat atau membahas definisi grup siklik itu sendiri dan contoh 1 dan contoh 2-nya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi 6.3 atau definisi grup siklik. Grup G disebut sebagai grup siklik, di mana G di sini itu sebagai grup. Jika ada suatu elemen G, misalnya A anggota G, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A, maka X itu bentuknya A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Jadi semua anggota di G itu merupakan perpangkatan dari A atau dalam operasi perkalian. Langsung saja kita masuk pada contohnya yang pertama, di mana di sini ada G dengan elemennya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. G dengan operasi perkalian modulo 7 adalah grup. Di sini ada pertanyaan, apakah G grup siklik? Nah, untuk menentukan G itu merupakan grup siklik, maka kita cari atau selidiki apakah ada suatu anggota di G yang menjadi generator. Caranya itu kita mengecek atau selidiki satu persatu dari anggota G. Yang pertama itu ada 3 pangkat 1 sama dengan 3, mana 3 itu diperoleh dari 3 dipangkatkan 1. Lalu yang kedua ada 3 pangkat 2 sama dengan 2, di mana sebenarnya 3 dipangkatkan 2 itu 9, tetapi dalam modulo 7 hasilnya itu adalah 2. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 2. 2 sendiri itu didapatkan dari hasil perpangkatan dari 3. Kemudian ada 3 pangkat 3 sama dengan 6, di mana 6 ini juga diperoleh dari perpangkatan 3. Selanjutnya ada 3 pangkat 4 sama dengan 4, sama seperti 3 pangkat 3 sama dengan 6. Berlaku juga untuk 3 pangkat 4 sama dengan 4. 4 itu adalah hasil dari perpangkatan 3. Selanjutnya ada 3 pangkat 5 sama dengan 5. 5 adalah hasil dari perpangkatan 3. Dan yang terakhir ada 3 pangkat 6 sama dengan 1, di mana 6 didapat dari perpangkatan 3. Di mana 1 hasil dari 3 pangkat 6. Jadi ini semua sudah ada elemen-elemen G yang dihasilkan dari perpangkatan dari 3. Jika dilanjutkan akan berulang. Misalnya di bawah 3 pangkat 6 sama dengan 1 itu ada 3 pangkat 7, maka dia akan kembali ke atas dan seterusnya. Jadi anggota di G ini dihasilkan dari perpangkatan dari 3.
Lalu di sebelahnya ada 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, di situ 5 hasilnya dari 5 pangkat 1 atau 5 berpangkatan dari 5 pangkat 1. Nah, selanjutnya ada 5 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 ini dihasilkan dari 5 pangkat 2. Jadi selain 3 pangkat 4 itu juga ada 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat selanjutnya ada 5 pangkat 3 sama dengan 6. Sama seperti di 3 pangkat 3 sama dengan 6. 6 ini hasil dari perpangkatan 5. Dan seterusnya. Sampai di 5 pangkat 6 sama dengan 1. Begitu juga dengan 5, jika ada 5 pangkat 7 sama dengan maka akan kembali ke atas. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa 3 dan 5 itu merupakan generator grup G. Sehingga G sama dengan 3 sama dengan 5 itu merupakan grup siklik. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, di sini ada B plus. Nah, B ini itu merupakan grup bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, kemudian B ini merupakan grup siklik. Dengan generatornya itu ada 1 atau negatif 1. Jadi, setiap anggota di B itu merupakan perkalian dari 1 atau negatif 1. Di sini ada, nah karena di sini operasi penjumlahan, maka kita dari operasi penjumlahan itu kita menggunakan operasi perkalian. Dan kalau misalnya ada dalam operasi perkalian, maka kita menggunakan operasi perpangkatan. Jadi semua anggota di B itu merupakan perkalian dari 1 atau negatif 1. Oke, langsung saja kita cek. Nah, di sini ada 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian itu ada 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya ada 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi di sini anggota-anggotanya itu dihasilkan dari perkalian dengan 1. Selanjutnya di sebelah itu ada negatif 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya ada negatif 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Di mana positif 1 itu kita anggap sebagai generator dan negatif 1 itu sebagai bilangan bulat. Selanjutnya ada negatif 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 dijumlahkan sebanyak 3 kali sama dengan negatif 3. Sama seperti penjelasan yang pertama, di mana 1 itu sebagai generator, di sini di mana negatif 1 itu dianggap sebagai generator dan positif 1 itu sebagai bilangan bulat.
dan seterusnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.